1 Samuel 19. Satu Samuel 19. Ayat yang pertama. Alkitab berkata, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di sana di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Orang yang dalam proses Tuhan, yang selalu mengikuti kehendak Tuhan, selalu akan dibunuh. Ini sebuah pattern, sebuah pola. Setan gak suka ada orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, yang mengikuti proses Tuhan. Setan akan mencoba membunuh hidup kita. Lewat orang lain, lewat penyakit mungkin, lewat kecelakaan, apapun juga. Setan akan mencoba membunuh dan membinasakan. Supaya tidak ada orang-orangnya Tuhan di dunia ini. Jadi kita sebagai orang pilihan harus waspada. Jangan parno juga saudara. Kalau parno itu kayak gini, jangan-jangan ini aku dibunuh, jangan-jangan dibunuh, jangan. Ya, kita harus waspada, ada ancaman. Paham ya? Saudara kalau tahu, di tempat A ada wabah penyakit. Saudara jangan ke tempat itu untuk sementara waktu. Ada ancaman. Kita harus pintar. Yonatan memberitahukan kepada Daud, bapakku gila loh mau bunuh kamu. Ya kan? Daud tak berkata, loh kan aku pegawainya bapakmu, aku jenderal. Dia langsung ngerti, oh bersembunyilah dulu. Jadi saudara, dalam hidup kita mesti waspada. Tapi jangan takut. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam ketakutan. Tapi saudara harus tahu, setan punya rencana untuk membunuh orang-orang yang punya calling, punya panggilan. Itu yang mesti kita ngerti. Kita gak boleh masa bodoh saudara. Oh aku kuat dalam Tuhan. Aku berperang ngusir setan berkali-kali berhasil. Gak akan dia bunuh saya. Hati-hati saudara. Daud dikatakan di pasal sebelumnya 18. Daud mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi dia dengerin Yonatan, sahabatnya. Ini juga perlu saudara. Saudara dan saya perlu orang yang bisa kita percaya. Sahabat. Yang bisa kita cerita hidup kita. Yang bisa dia tegur hidup kita. Itu yang perlu kita punya. Jadi saudara, jangan jadi lone ranger. Tahu lone ranger? Pendekar sendirian. Aku bersama dengan Tuhan pasti bisa. Nggak boleh gitu saudara. Kita masih manusia daging. Kita butuh orang yang bisa kita percaya. Yang bisa ngomongin hidup kita. Ya, jadi punyalah satu atau dua orang yang kita bisa ngomong apa adanya. Aku pikiranku kok gini ya. Aku lagi jutek nih, aku lagi pikiranku lagi penuh. Aku harus ngapain ya? Saya bicara sama saudara supaya saudara ini kita lakuin. Ya. Daud punya Yonatan, orang yang bisa bicara dalam hidupnya. Yonatan juga gitu, kalau Daud ngomong apa dia mendengarkan. Jadi carilah orang-orang yang bisa dipercaya dalam hidupmu. Entah pemimpinmu, orang tuamu sendiri, kakakmu. Ya. Pilihlah orang-orang itu. Lanjut sudah.
Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatannya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya. Dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saudara perhatikan. Lihat, Saul diomongin sama Yonatan. Daud itu orang baik, jasanya besar. Dia nurut. Dia berkata, aku tidak akan membunuh Daud. Dia bersumpah sama Yonatan. Tapi lihat, ketika dia dikuasai roh jahat, dia ngapain? Dia tombak Daud. Di sini kita lihat, ini demonic power. Ini kuasa jahat yang mau membunuh Daud lewat Saul. Kemarin saya rekaman buat sebuah podcast yang menarik tentang kerasukan setan. Ini jenis demonic power yang sangat nyata sudah. Untuk membunuh orang lain, untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya di dalam Tuhan, kita pasti akan diluputkan. Jangan takut. Makanya saya selalu berkata kuncinya adalah kita di dalam Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Maka kita akan diluputkan dari yang jahat. Bahkan kematian di depan matamu pun akan diluputkan kalau engkau bergaul dengan Tuhan. Satu hari saya pergi ke sebuah pelatihan sekolah Alkitab tiap sore. Waktu itu saya kuliah, waktu itu saya di Salatiga, kira-kira 1 jam dari Semarang. Saya tiap sore naik mobil pulang ke Semarang. Jam 5:30 berangkat sampai di gereja tempat pelatihan, 5:30, jam 6 kita mulai 6:30. Ya. Pulang jam 9 malam, saya sampai Salatiga kadang-kadang jam 10, jam 11. Ya. Satu hari, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil saya kena genangan air. Tiba-tiba saudara, itu hampir menyentuh rel, pinggir jalan dulu, pembatas jalan, yang besi itu. Cuman kurang mungkin 10 cm. Tiba-tiba ketika tergelincir itu saya berdoa, Tuhan tolong. Kira-kira kurang 10 cm, tiba-tiba seperti ada busa atau karet yang membuat mobil saya itu membal ke kiri. Saya tahu itu tangan Tuhan. Saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Belajar firman Tuhan. Orang tanya sama saya, kamu tiap hari PP Salatiga pulang malam belajar di kelas, gak capek toh? Enggak. Kenapa? Karena ada api Tuhan, ada semangat. Ada kehidupan. Ya. Tapi ada perlindungan Tuhan yang sangat nyata. Hari-hari itu terjadi kelangkaan bensin. Secara nalar, bensinnya harus dihemat. Tapi saya setiap hari pulang pergi dengan teman-teman berlima selama 6 bulan. Tidak pernah satu kali pun kami bolos. Berlima kami pulang pergi ikut kelas. Hari-hari di mana kurang lebih sebulan itu bensin langka. Tuhan tidak pernah membiarkan saya kehabisan bensin. Karena apa? Tiba-tiba dia memberikan instruksi. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Tuhan berkata, beli bensin di sini. Saya nurut saudara. Pom bensinnya kosong. Saya pikir habis, ternyata tidak. Baru diisi saudara. Kok bisa pas? Nanti tiba-tiba jam 2 pagi, Tuhan bangunin saya, pergi ke pom bensin. Kalau orang lain
mending tidur lagi toh saudara. Saya enggak, saya nurut. Saya pergi ke pom bensin, pas mobil tangkinya barusan jalan pergi. Jadi saya enggak pernah antri. Itu berkali-kali terjadi. Di situ saya belajar kenal Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Sekali pernah salah saya. Saya pikir itu suara Tuhan. Saya kebangun jam 3 pagi. Mungkin Tuhan bangunin saya, mungkin suruh beli bensin. Ternyata enggak saudara. Saya salah. Saya keluar. Saya dengar-dengaran. Bahasa Jawanya krungon-krungonen ya. Padahal enggak. Justru itu, di situ saya semakin kenal Tuhan. Oh, Tuhan itu bukan metode, Tuhan itu bukan formula. Tapi benar-benar Dia bicara dengan kita. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, saudara. Tapi kita balik. Dan kita jangan marah-marah sama Tuhan. Kok aku dibiarin salah sih Tuhan? Enggak, saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Kalau kita terus mau belajar bergaul, nanti hasilnya akan luar biasa. Amin. Roh jahat ini saudara mau membunuh Daud. Daud sedang main kecapi. Dan Daud mengelak. Saudara kalau lihat ada orang gila mendekati saudara, saudara ngapain? Jaga-jaga toh? Itu pinter. Kalau saudara berkata, enggak apa-apa ada roh Tuhan yang melindungi aku. Nah itu kurang pinter saudara. Ya. Mesti berjaga-jaga. Ya. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tapi perempuan itu ia berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Saudara tahu, Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Dia nggak peduli dia mau sakit mau apa, bawa dia. Ini sudah betul-betul sebuah demonik. Ya. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan nampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput. Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Ya. Istrinya Daud bersandiwara saudara ya. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Ya. Lalu perhatikan ini baik-baik sudah. Ia sendiri pergi ke Rama. Saul sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di manakah Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama dan dia pun hinggap roh Allah dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi. Sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Itulah sebabnya orang berkata, apakah Saul juga termasuk golongan? Ini ada yang menarik saudara. Ada yang menarik.
Kenapa? Samuel dan Daud di Rama, di Nayot. Saul kirim sekelompok orang. Tiba-tiba orang ini kepenuhan seperti nabi. Kirim kelompok yang kedua, ya, tiba-tiba juga sama. Kepenuhan seperti nabi. Yang ketiga juga sama. Kepenuhan seperti nabi. Saudara perhatikan. Ini adalah manifestasi kuasa Roh Kudus yang sangat kuat. Kami di gereja pernah mengalami ini. Di tempat parkir, orang-orang sudah dijamah Tuhan. Sudah mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Ya. Belum masuk ke gereja, orang-orang sudah dijamah Tuhan. Ada satu pengkhotbah kesembuhan namanya Benny Hinn. Orang-orang itu antri di luar, berjam-jam sebelum ibadah mulai. Tapi begitu biasanya 2 jam sebelum ibadah, choirnya mulai naik, mulai latihan. Dan tiba-tiba orang-orang yang di luar yang sedang menunggu ini, tiba-tiba beberapa mulai sembuh. Beberapa mulai dijamah Tuhan. Saudara lihat betapa hebatnya Tuhan kita itu. Nah, ini yang menyebabkan kita mesti belajar bagaimana hidup kita ini bisa membawa dan mendatangkan hadirat Tuhan buat orang lain. Samuel dan Daud di tempat yang sama. Mereka semua membawa akibat kepada orang-orang yang menyentuh daerah itu. Ada satu kota namanya di Wales. Di daerah Wales, itu satu negara saudara. Ada satu kota terjadi kebangunan rohani. Orang masuk di pintu gerbangnya Wales. Tiba-tiba mereka berlutut dan berkata, aku orang berdosa. Aku bertobat Tuhan. Baru masuk ke pintu gerbang kotanya. Belum sampai ke gerejanya. Belum sampai. Itu kekuatan dari hadirat Tuhan. Loh, gak ada yang khotbah loh saudara. Penjara kosong. Bukan melarikan diri saudara. Karena tingkat kejahatannya kecil. Bar-bar mulai tutup. Pelacuran tutup. Semua tempat kejahatan berhenti. Alkitab berkata, Roh Tuhan akan dicurahkan 7 kali lebih lebat di mana? Di akhir zaman. Saudara dan saya punya jatah yang sama. Dan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan menyiapkan hadirat Tuhan itu untuk hadir di kotamu. Untuk hadir di tempat di mana engkau ditaruh sama Tuhan. Kau ditugaskan sama Tuhan. Bagaimana kehidupanmu ini membawa pengaruh kepada sekitarmu. Yang namanya Roh Kudus itu roh kehidupan. Jadi segala sesuatu yang dia sentuh, dia akan hidup. Dia itu roh yang kreatif. Sudah tahu di permulaan penciptaan, Roh Kudus apa? Melayang-layang di atas permukaan bumi. Penuh dengan air. Di mana-mana air tidak ada apa-apa. Kata melayang-layang dalam bahasa aslinya seperti induk ayam yang mengerami telur. Ya. Dari situ dia menunggu apa? Dia menunggu firman dari Bapa di surga. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pisahkanlah air yang di atas dengan air yang di bawah. Maka terjadilah horizon. Betul kan? Terciptalah binatang-binatang di dalam laut. Maka mulai muncul ikan, binatang-binatang laut. Terciptalah binatang-binatang di darat dan segala tumbuhannya. Hanya manusia yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Setelah itu baru dihembusi nafas Tuhan. Betul kan saudara? Siapa pekerjaan siapa itu? Roh Kudus. Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau di dalam hidupmu ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, di sekelilingmu akan hidup. Apa yang kau pegang tanganmu akan hidup. Kau mungkin punya kebun cuman 1 peta ini kecil saudara. Tapi kebun itu hidup, menghasilkan buah karena pekerjaan tanganmu. Kau boleh ditaruh di hutan, tidak ada orang.
Tiba-tiba engkau punya gereja, tiba-tiba orang beribadah, tiba-tiba orang datang, tiba-tiba orang menyembah Tuhan. Sangat bisa, saudara. Ada satu desa kecil di Jawa Tengah. Desa kecil sederhana, saudara. Satu hari di desa ini ada gereja. Tiba-tiba di desa ini, tiba-tiba semua desa kepenuhan Roh Kudus. Dilawat Tuhan. Pekerjaan ini bukan hanya zaman kisah para rasul, masih berlaku sampai hari ini. Tapi Tuhan butuh vesselnya, Tuhan butuh medianya, Tuhan butuh ada orang-orang yang mau membayar harganya. Siapa itu? Saudara dan saya. Makanya saudara hari ini ada di tempat ini dilatih. Ya. Saudara ada di tempat ini ngapain sih? Memang belajar Alkitab. Tapi lebih dari itu, saudara belajar mengenal Tuhan. Lewat pembicara-pembicara yang Tuhan taruh di tempat ini. Jadi framing ini saya taruh di depan saudara supaya saudara melihat pembicara di sini, saudara belajar. Orang ini kenal Tuhan dengan cara bagaimana ya? Ngerti ya saudara? Jangan sampai saudara terpesona dengan, oh pengajarannya bagus, bukan itu. Saudara sadar nggak dari awal saya ngajar, saya selalu ngomong tentang Tuhan. Kenapa? Karena itu bagian yang paling utama dalam hidup kita. Itu esensi dasar kekristenan. Kenapa sampai Yesus mati bayar kita? Bukan cuma untuk pengampunan dosa. Apa yang mau direstorasi sama Bapak di sorga? Sebuah hubungan. Relationship dengan saudara dan saya. Dia sampai korbankan anaknya demi merestorasi hubungan. Setelah itu dia kirim yang namanya Roh Kudus. Karena dengan darah kita ditahirkan dan Roh Kudus bisa masuk dalam hidup kita. Karena ada tandanya. Kita ditahirkan. Kalau misalnya nih, Yesus tidak mati, ya, Roh Kudus dia kirim, kira-kira kita akan binasa. Kenapa? Karena kekudusan. Gak ada darah Yesus yang membayar dalam hidup kita. Kita akan mati. Karena dia sifatnya kudus. Jadi saudara, saya mau berikan, saya kalau tiba-tiba belok ini saya percaya ini Tuhan mau kasih sebuah framing. Saudara. Taruh kacamata ini dalam dirimu. Siapapun yang bicara depan ini, yang kamu lihat apa? Oh Tuhan tuh bekerjanya lewat orang ini seperti apa? Oh Tuhan itu dalam hari orang ini cara kerjanya begini. Saya dulu tiap kali ada hamba Tuhan datang, saya tidak pernah tanya, gimana dapat kuasa? Gimana caranya breakthrough uang? Gimana caranya punya karunia? Enggak pernah saya. Saya selalu mengajukan pertanyaan yang membuat mereka syok. Kamu cara kenal Tuhannya bagaimana, Pastor? Berdoa tiap hari kah? Baca firman Tuhan tiap hari kah? Caranya kamu kenal Tuhanmu itu bagaimana? Kok sampai kamu bisa punya pewahyuan seperti ini? Itu pertanyaan yang tidak biasa buat anak umur 19 tahun, 20 tahun. Kenapa saya begitu mengingininya? Karena dalam hati saya dari awal Tuhan taruh kerinduan untuk kenal Dia lebih lagi. Sehingga apa saudara? Saya mendapatkan sebuah esensi yang penting. Kekristenan itu bukan masalah agama, bukan masalah gereja, bukan masalah pelayanan. Cerita Daud dan Saul ini bukan masalah kerajaan, bukan cuma masalah destiny, tapi masalahnya adalah yang satu punya hubungan pribadi sama Tuhan, yang satu tidak punya. Sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama orang pilihan Tuhan. Yang satu tidak mendevelop relationship-nya sama Tuhan. Yang satu punya relationship sama Tuhan. Ini yang membedakan Saul dan Daud. Dan Tuhan sangat ingin kita semua menjadi seperti Daud. Punya sebuah hubungan dengan Dia. Punya sebuah kedekatan dengan Dia. Ngerti hatinya Dia. Kalian lulus dari tempat ini, achievement terbesar adalah kamu semakin dekat dengan Tuhan. Achievement terbesar adalah kamu tahu kehendak Bapa dalam hidupmu. Baru setelah itu kamu action, melangkah.
Itu kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Di tempat ini Tuhan mengisolasi semua noise, semua distraction. Tuhan sedang mengkhususkan kalian supaya kalian lebih mudah dengar suara Tuhan, supaya kalian dengan mudah untuk belajar. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Tujuan goal akhirnya kalian lebih kenal Tuhan. Kalian lebih ngerti hatinya Tuhan. Dan kalian nanti ujungnya orang-orang yang kenal hatinya Tuhan, orang-orang yang ngerti hatinya Tuhan, orang-orang yang punya relationship dengan Tuhan, dia akan berani bertindak. Jadi saya percaya ini tempatnya, kalian orangnya. Ya. Jadi jangan merasa aku bukan pilihan Tuhan, aku nggak bisa. No. Fokusnya satu persatu saudara. Ya. Saya mau kalian fokus, step by step. Nanti Tuhan akan membantu kita semua. Di tempat ini, ingini dia lebih lagi. Di tempat ini, cari dia lebih lagi. Ya, lanjut. Saudara perhatikan, ada yang aneh di sini. Saul kepenuhan Roh Allah. Pada waktu sebelum Saul dilantik jadi raja, setelah Saul dilantik jadi raja, dia mengalami yang sama, betul nggak? Kepenuhan Roh Tuhan. Bedanya apa? Coba kalian perhatiin, bedanya nih pada Alkitab. Sebelum, pada waktu dia sudah jadi raja, sama di akhir ini, apa bedanya? Sama-sama kepenuhan Roh Tuhan. Tapi apa bedanya? Coba dilihat. Coba dilihat di Alkitab. Baca di pasal 19 ayat yang ke-23. Bedanya apa, saya? Ada perbedaan enggak? Bedanya apa? Coba dilihat. Ya, betul. Sama-sama hinggap toh? Sama-sama apa namanya? Kepenuhan Roh Tuhan toh? Bedanya apa? Coba dibuka. Yuk, mari kita buka. Ini menarik, saudara. Ini menarik, saudara. Ayat pas 1 Samuel 10, ayat yang ke-10. 1 Samuel 10, ayat yang ke-10. Perhatikan ini baik-baik. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Perhatikan ini baik, Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dikatakan Roh Allah berkuasa sepenuhnya atas Saul. Bedanya apa tadi dengan di ayat yang di pasal yang ke-19? Ayat 23. Lalu ia pergilah ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun apa? Hinggaplah Roh Allah.
Yang satu berkuasa, yang satu cuman hinggap, singgah. Terima kasih, kamu jeli. Ngerti bedanya? Berkuasa dan hinggap. Hinggap itu apa sih? Singgah. Jangan sampai roh Tuhan hanya singgah dalam hidup kita. Masalahnya, kamu baru tahu roh Tuhan singgah atau tidak setelah kamu keluar dari tempat ini. Betul kan? Kenapa? Di tempat ini kalian semua terpengaruh oleh environment-nya, sekelilingnya. Oh, semuanya enak, semuanya dalam kontrol. Tapi pastikan selama kalian di tempat ini, roh Tuhan ada hidupmu. Tinggal, jadi tempat tinggal. Jadi rumah. Alkitab berkata, ingatkah kamu bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus. Mintalah roh Tuhan itu tinggal dalam hidupmu. Amin. Ingini itu dalam hidup. Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia cuman hinggap. Lupa, hari ini kan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Betul. Tapi bisa gak roh itu mundur dari hidupmu? Bisa toh? Seperti Saul. Makanya engkau harus membangun sebuah relationship dengan roh Tuhan. Setelah kepenuhan Roh Kudus, mau ngapain? Bergaulah dengan Roh Kudus. Orang bergaul itu tujuannya apa sih, saudara? Apa? Ini apa cerita? Apa? Bergaul itu tujuannya apa sih? Kalau kamu bergaul sama orang, tujuannya apa? Kenal. Betul, kenal. Kenal, akrab. Kenal itu apa sih? Dekat itu apa sih? Intim itu apa sih? Tahu itu apa sih? Hah? Melekat itu apa sih? Apa? Lengket. Kenapa bisa lengket? Kenapa bisa lengket? Karena tinggal. Kenapa tinggal? Yes, karena nyaman. Apa lagi? Orang tuh tinggal karena apa? Nyaman. Roh Kudus masa nyaman dengan hidupmu enggak? Gimana cara membuat roh Tuhan nyaman? Taat toh, nurut, diajak ngobrol. Ya kan? Kalau saudara nih, saya dari kemarin cuma ngajar, datar, diem. Saudara juga gak nyaman, betul gak? Kenapa? Karena kita tidak berlaku dengan baik. Kalau sedang datang tiba-tiba mukanya cemberut, ya bajunya udah gak karu-karuan, mukanya cemberut, saudara kan jutek kan, ikutan suasananya kan jadi jelek kan. Sama Roh Kudus juga demikian. Tapi ini saudara hebatnya roh Tuhan itu ini. Saudara nanti kalau kita selesai, saya minta saudara pelajari baca kitab Mazmur. Ya. 1 sampai 150. Di situ engkau akan lihat bagaimana Tuhan berurusan dengan Daud. Hatinya Daud seperti apa? Gimana Tuhan menanganinya? Apa yang dia buat? Itu akan sangat menarik sekali, saudara. Roh Tuhan itu tinggal kalau dia merasa nyaman. Nyaman itu apa sih? Kamu gak suka makan apa? Cuma suka? Susah. Kamu ada yang di sini punya sesuatu yang tidak suka dimakan. Misalnya pindang lah, rawon, mangut. Ada yang gak suka makan sesuatu gak? Ada, kamu gak suka makan apa? Apa? Soto. Oh, sama kayak saya ya. Soto toh? Soto kan? Soto. Suntung itu apa? Sotong. Cumi-cumi, ya sotong. Oke, saya kasih contoh yang bagus, saudara. Stanley tidak suka makan cumi-cumi, ya toh? Kalau saya mau berteman sama dia, kalau ngajak dia pergi makan, kira-kira makan apa yang paling oke? Selain cumi, betul ya?
kalau saya nekat, aku nggak mau tahu. Dia nggak suka cumi-cumi, saya suka cumi-cumi. Kan berlawanan. Iya kan? Apa yang harus saya perbuat? Saya pesan cumi-cumi di depan dia dan berkata, ini cumi-cumi paling enak. Dia akan pergi nggak? Pergi. Sama Tuhan. Dia itu punya selera, punya perasaan. Ya. Jadi kalau kita mau bergaul dengan dia, kita juga mesti tahu seleranya Tuhan. Seleranya Roh Kudus. Saya mau cerita sama saudara sebuah pengalaman yang sangat unik. Satu hari, saya habis puasa Daniel, tidak makan daging. Ya, tidak makan semua barang-barang olahan. Terus, hari itu, saya kepingin makan soto. Bukan sotong, soto. Ya. Tiba-tiba, Tuhan bicara. Jangan. Saya ngomong, Tuhan please lah. Sudah 21 hari tidak makan. Saya sudah nurut sama Tuhan. Masa hari ini masih harus dilarang lagi? Jangan. Ya toh? Saya ngomong, Tuhan, makan soto ya? Tuhan berkata, jangan. 2 kali toh saudara? Kalau sudah 2 kali jangan dilanggar. Berarti itu penting. Ya toh? Bayangin saudara, hamba Tuhan habis puasa Daniel. Dengar suara Tuhan jelas. Tapi nawar sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku nawar ya. Nggak usah makan soto. Nggak usah makan soto aja. Saya pergi saudara, nekat. Saya mau minta maaf ya Roh Kudus. Aku nggak nurut hari ini. Ya. Saya pergi makan soto saudara. Apa yang terjadi? Sotonya tutup. Tahu nggak apa yang saya perbuat? Tapi ini jangan tiru saudara. Ini kurang ajar. Nanti kalau saudara bisa sambar petir. Ya. Saya cerita ini supaya saudara tahu, saya ini bukan orang yang sempurna. Walaupun saya ngajari saudara kenal Tuhan, tapi saya sendiri juga gak kenal Tuhan saya. Di titik itu saudara. Makanya saya encourage saudara untuk kenal Tuhan. Kenapa? Dia sangat kaya dan dia sangat sabar. Dia bukan seperti petir yang menyambar, hakim yang jahat, bukan. Dia Tuhan yang baik, yang mau setiap hidup kita berubah dan kenal dia. Saudara tahu gak? Sampai di soto yang tutup itu saya ngomel. Tuhan kenapa sih gak bilang kalau sotonya tutup? Roh Kudus sudah ngomong apa saudara? Jangan. Dan Roh Tuhan juga ngomong sama. Kan tadi aku sudah ngomong jangan. Tahu balasan saya? Tuhan maaf ya, kalau ngomong yang jelas. Jangan itu tidak sama dengan tutup. Itu yang saya ngomong ke Tuhan saudara. Kurang ajar toh? Jangan ditiru makanya. Jangan gak sama dengan tutup. Kalau ngomong yang benar dong. Bayangin saudara, habis puasa Daniel. Gak jadi rohani malah jadi kedagingan saudara. Betul kan? Urusan soto berantem sama Roh Kudus. Bodoh gak? Bodoh. Saya ngakuin itu bodoh banget. Perkara kecil lu ribut sama Tuhan. Kan konyol. Tapi itulah kita manusia. Dan saya gak ada merasa bertobat loh saudara. Gak ada minta ampun. Gak minta maaf segala gak. Tapi saya tahu satu hal. Saya tiba-tiba saudara. Ini yang aneh. Saya lagi. Kan dalam kondisi diparkir mobilnya kan. Tiba-tiba. Ada orang tuh mendatangi mobil saya saudara. Saya pikir tukang parkir. Tahu gak siapa yang datangi saya? Tuhan Yesus. Saya kaget saudara. Mati saya pasti hari ini. Saya sudah menukarkan Roh Kudus. Mati pasti saya hari ini. Itu real saudara, datang. Sekali lagi dia nembus mobil saya. Dia duduk di sebelah saya. Dan dia ngomong. Apakah aku pernah mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu? Saya mau enggak pernah Tuhan. Tahu gak ada satu perkataan itu yang membuat selaput di mata saya itu lepas. Dia tanya berikutnya, kenapa kamu tidak bisa percaya sama aku untuk hal yang kecil? Nangis saya saudara. Iya ya Tuhan, aku ini bodoh banget. Ngalami Tuhan berkali-kali, ngalami mujizat berkali-kali, ngalami terobosan berkali-kali. Urusan soto gak bisa percaya sama Tuhan. Simpel kan saudara? Hal kecil toh. Saya sudah pendeta loh saudara. Tapi saya gak ngerti dia.
Begitu dia ngomong, kenapa kamu gak bisa percaya sama aku? Tiba-tiba di mata saya seperti ada selaput yang pecah. Iya ya, dia sudah melakukan banyak perkara besar dalam hidupku. Berarti selama ini aku belum percaya sama Yesus. Bahkan setelah dia membuat banyak perkara yang besar, tetap aku gak bisa percaya. Gila toh saudara? Sampai dia memahyukan dirinya kepada saya, baru saya bisa percaya. Dia saya ngomong, Tuhan ampuni aku ya. Ampuni aku. Orang yang tidak percaya ini. Dia tahu saudara bertobat. Terus saya tanya, Tuhan aku harus makan apa? Gak ada urusannya sama Tuhan toh. Tuhan gak makan gudeg, gak makan rawon, gak makan soto, gak makan pecel, gak makan ayam. Betul gak? Tapi saya hatinya bertobat. Saya tanya kehendak Tuhan. Tuhan, engkau mau aku hari ini makan apa? Pertanyaannya jadi beda tuh saudara. Kehendakmu untuk aku hari ini apa? Dari urusan apa saudara? Makan. Terus dia ngomong, makan gudeg di sini. Aduh Tuhan, aku kepingin yang seger-seger yang kuah. Beda selera enggak? Beda toh? Nyata enggak ini? Nyata toh? Tapi saya belajar, ayo nurut. Makan gudeg enggak terlalu enak hari itu buat saya. Karena enggak selera, enggak mood. Ya kan? Tapi saya mau belajar menuruti kehendak Tuhan. Saya pergi makan gudeg saudara. Saya duduk, makan, saya belajar menikmati. Ya sudahlah, puji Tuhan punya uang bisa bayar. Enggak susah makan, kok cerewet banget sih. Cuma masalah suka enggak suka kok ribut sama Tuhan. Ya kan? Saya selesai makan saudara. Baru mau selesai makan kurang 2-3 suap. Tiba-tiba datanglah teman saya. Sekian lama enggak ketemu. Dan dia ngomong, loh kamu kok di sini? Iya aku baru habis dari, saya dalam hati saya habis kena masalah sama Tuhan. Tapi dia bukan orang Kristen yang, dia orang Katolik saudara, bukan orang Kristen. Teman baik, bukan teman baik, teman sekolah. Tiba-tiba duduk makan, ngobrol sebentar. Aku bilang, aku duluan ya, aku harus ke kantor. Nah, begitu saya mau bayar, dia bilang, enggak usah, aku aja yang bayar. Loh jangan, aku makannya banyak loh. Mahal nih pasti. Enggak. Bu pokoknya jangan boleh bayar, aku yang bayar. Loh kenapa? Aku senang ketemu kamu hari ini. Setelah lama kita enggak ketemu, kita ngobrol. Ya. Dia bayarin saya makan saudara. Lumayan toh saudara, nurut Tuhan dibayarin. Ya. Siangnya lagi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, engkau mau aku makan apa? Tuhan ngomong nasi padang. Aduh Tuhan, tadi pagi gudeg. Ini nasi padang kan kolesterol tingkat tinggi ya saudara ya. Ya santan sama santan. Dan makan padang. Oke. Saya sengaja saudara, saya makan padang di tempat yang Tuhan tunjukin. Oh di sini. Nah ini loh saudara, saya mau tunjukin kalian. Bergaul sama Tuhan itu seperti ini. Sesimpel ini. Ya. Enggak susah toh? Ya. Makan padang saudara, saya makan. Terus saya sengaja duduk di tempat yang tersembunyi, di belakang tiang, di belakang pilar. Enggak ada orang lihat saya makan. Makasih ya Tuhan, aku diberkati makan. Begitu saya mau bayar, tahu-tahu teman saya lagi. Sudah 10 tahun saya enggak ketemu dia saudara. Hari itu dia muncul, dia dulu yang lihat saya. Dia panggil saya, kamu sini gini ngobrol, cuma 5 menit. Kamu kemana? Aku mau pulang, aku mau habis ini mau kerja. Oke, dah kamu pulang aja. Notanya mana sini? Tak bayar aku. Lu jangan. Dibayarin lagi. Singkat cerita saudara, selama seminggu itu saya makan apa aja dibayarin orang. Itu hasil dari pertobatan. Saudara, seringkali mata kita kepingin mujizatnya. Betul gak? Siapa yang gak senang seminggu dibayarin orang makan terus? Betul loh? Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita menyalipkan kehendak kita dan nurut dengan apa yang Tuhan mau. Jangan salah lihat, bukan mujizatnya. Mujizat itu cuma akibat dari ketaatanmu. Betul gak? Itu yang membuat kita kenal Tuhan. Saya berkali-kali saudara, satu hari, besok pagi harus baptis orang, jumlahnya lumayan banyak. Ya. Terus tiba-tiba malam itu, saya tiba-tiba demam tinggi. Tenggorokan saya sakit, radang. Di hari itu saudara, saya jam 2 pagi hampir WA teman saya berkata, besok aku gak jadi tugas ya. Loh wajar toh saudara, tubuhmu lemah,
lemes, badannya kesakitan. Kalau masuk air, saudara kira-kira ngerti rasanya kayak apa? Nggak karu-karuan toh? Ya. Apalagi airnya dingin. Pasti pulang tambah parah. Tapi malam itu, waktu saya mau chat teman saya, tiba-tiba di hati ada kayak gini. Jangan buru-buru. Loh kenapa? Kenapa kamu nggak berdoa? Wah, kok harus bergumul lagi ya? Enak minum obat terus tidur. Betul kan saudara? Pilihan yang paling gampang. Tapi hari itu tiba-tiba saya tahu. Dia sedang bicara dalam hati saya. Ada sesuatu yang penting. Hari itu saudara, malam itu jam 2 pagi saya berdoa. Tuhan, apa kehendak-Mu? Apa yang harus aku doain ke Bapa di surga? Tiba-tiba Roh Kudus bicara, minta supaya kamu bisa menyelesaikan tugasmu besok pagi sama Bapa di surga. Bukan minta sembuh. Betul kan? Jadi saya gak mikir, udahlah pokoknya kalau Tuhan ngasih kekuatan pasti nanti besok aku kuat. Sembuh gak sembuh itu urusannya belakangan. Tuhan ngajarin mata saya, hati saya, telinga saya, pikiran saya tidak melihat kepada sebuah asumsi atau sebuah framing yang berkata kamu harus sembuh dulu baru kamu bisa melayani Tuhan. Yang dia mau adalah saya melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara lihat ya, saya mau saudara lihat dan saudara jadi pintar. Dan saya berdoa, Bapa di surga, buat aku bisa menyelesaikan tugasku besok pagi. Saya nggak pernah mikir caranya bagaimana, harus apa. Saya berdoa, saya bahasa roh. Saya bahasa roh jam 3 pagi, badan saya tambah menggigil, tambah kesakitan tenggorokannya. Tapi saya terus berjuang, saya berdoa, Tuhan, Kau pasti tolong aku. Saya tetap berusaha, sudah tetap minum obat, tetap apa, tetap saya lakuin. Ya kan? Tapi saya bahasa roh, ketiduran setengah jam bangun lagi, ketiduran setengah jam bangun lagi. Bahasa roh. Jam 4 pagi. Enggak jadi apa-apa. Tiba-tiba jam 5 pagi. Enggak jadi apa-apa. Tapi yang terakhir saudara. Ketika saya bangun jam 6 pagi, tiba-tiba saya ke belakang, buang air kecil. Ketika saya jalan ke belakang itu saudara, badan masih linu, tenggorokan masih sakit, demam masih tinggi. Saya cuma ngapain saudara? Buang air kecil. Dah selesai. Tapi begitu saya mau rebahan, tiba-tiba saya sadar. Loh, kok udah gak linu? Loh, kok udah gak demam? Loh, kok tenggorokannya udah gak sakit? Saya tidak tahu jelasnya kapan Tuhan menyembuhkan saya gak tahu. Tiba-tiba semua berubah. Dan hari itu saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa membaptis sekian ratus orang. Itu kalau kita mau menuruti kehendak Tuhan. Tapi ada kejadian lagi yang lain. Saya juga ngalamin yang sama saudara. Jam 2 pagi. Saya dalam kondisi sakit sebetulnya. Tiba-tiba ada orang telepon saya dari rumah sakit. Pak, mertua saya dying, sekarat. Bapak mau ngelayani enggak? Sepersekian detik saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini sakit demam. Mau ngelayani atau mau tidur? Nah ini lo belajar saudara ya. Kalau saudara terbiasa bergaul dengan Tuhan, ada masalah apapun datang, engkau tidak langsung mutusin sendiri. Engkau tiba-tiba minta advice dari Roh Kudus. Sepersekian detik engkau tahu. Ya kan? Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu masih kuat toh? Layani dia. Saya pergi sudah, saya bangun, saya ganti pakaian, saya berangkat. Ya. Gak enak badannya, tapi saya tetap berangkat. Saya cuma ngomong gini, dah yang penting ini kehendak Tuhan, dah jalani. Sudah tahu gak, saya layani, saya doakan, saya pulang. Belum sampai keluar, saya dipanggil lagi. Pak, terima kasih, mama mertua saya sudah jalan, cuma 5 menit mungkin. Saya terima kasih sama Tuhan, berarti Tuhan terima kasih ya, kau menolong orang ini. Coba bayangin saudara, kalau orang itu gak berhari-hari gak bisa mati, mau mati hidup lagi, mau mati hidup lagi, mau mati hidup lagi. Yang capek siapa? Yang capek yang nungguin. Kasihan toh saudara. Tapi kalau hari itu dia berpulang dengan baik, semuanya jadi baik. Saya pulang dengan hati ucapan syukur. Sembuh enggak? Enggak saudara, tetap sakit saya.
Pulang tidur lagi, minum obat lagi, tidur lagi. Besok 2 hari kemudian baru saya sehat. Kenapa kok Tuhan tidak menyembuhkan saya? Padahal saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Buat saya itu urusannya Tuhan. Mungkin dia mau saya istirahat juga bisa. Mungkin dia mau saya supaya tidak terlalu rohani juga bisa, terbang terus nggak mendarat juga bisa. Tuhan ngajarin apa ke saya? Tuhan ngajarin kerendahan hati. Makanya saya cerita sama saudara supaya saudara tidak punya asumsi dan metode dan framing dengan Tuhan. Jangan kau berkata, kalau aku melayani Tuhan pasti akan dapat upah. Nanti kita akan jadi hamba upahan, saudara. Bukan jadi hamba Tuhan. Ngerti ya, saudara? Fokusmu cuma satu, Tuhan dan Roh Kudus. Ini saya tahu nggak gampang. Ini harus dimulai dengan sebuah kebiasaan yang kecil. Jangan sampai Roh Tuhan hanya hinggap dalam hidupmu, tapi dia tidak tinggal dalam hidupmu. Ada amin? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ya, tapi kan Roh Allah berkuasa atasnya. Sebelumnya kan ada detailnya. Roh Allah berkuasa penuh. Beda sama hinggap. Itu akibatnya. Salah satu akibatnya. Ini coba baca kalimatnya. Kamu baca aja kalimatnya, enggak apa-apa. Oke, kepenuhan seperti nabinya sama enggak? Sama toh? Tapi perlakuan Roh Tuhannya sama enggak? Coba bandingin dengan ayat yang sebelumnya. Coba bandingkan. Tadi ayat berapa itu? Ayat 10. 1 Samuel 10 ayat berapa tadi? 10 kayaknya. 10. Atau 10 berapa? Ya. Roh Allah menguasai. Yang satu Roh Allah hinggap. Beda atau sama? Beda toh? Kalau hinggap itu seperti apa? Ada burung hinggap di tanganmu, ada kupu-kupu hinggap di tanganmu. Beda ya? Hebat toh Alkitab kita ini? Tuhan memberikan sedetail itu, saudara. Sehingga kita bisa belajar. Makanya Alkitab itu adalah salah satu buku yang selama 2000 tahun lebih dia tidak pernah ketinggalan zaman. Karena apa? Ini inspirasi dari Roh Kudus. Keren ya, sedetail itu pun dia catat. Kenapa enggak sama-sama berkata Roh Allah ada dalam Saul? Enggak. Dia kasih sebuah detail supaya kita tahu perbedaannya antara hinggap dan berkuasa tinggal atas Saul. Paham ya? Makanya saya suka gini, compare. Supaya tidak berdasarkan asumsi atau tafsiran. Kalau ini kan jelas, written on the Bible. Valid. Mau dibantah, silahkan. Tapi saya nggak mau membantah. Kenapa? It is written. Segala yang tertulis itu 100% kebenarannya. Jadi cara kalian belajar Alkitab, kalau ada yang kontradiksi, biasa. Tapi itulah sebuah tanda dari Tuhan untuk kalian mulai belajar. Perbedaannya apa? Cara mikirnya bagaimana? Hatinya Tuhan apa? Cara pandangnya Tuhan seperti apa? Saudara kan pernah toh baca ayat yang sama, tiba-tiba muncul pengertian yang baru. Itu namanya pewahyuan.
Nah itulah kehebatan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Menjawab ya? Tidak apa-apa, kalau kamu masih nggak terima, boleh. Nggak apa-apa, maksudnya kalau masih ada yang janggal menurut kamu. Oke, pertanyaan bagus. Orang yang tidak dikenal ini, yang dikirim Saul kan kita tidak kenal loh. Tiba-tiba dia bisa kepenuhan. Kayak Tuhan tuh menuin orang sembarangan gitu kan. Kenapa bisa? Karena tadi cuman hinggap, tertular aja. Beda dengan Daud dan Samuel yang membawa hadirat Tuhan dalam hidupnya. Yang membawa roh Allah dalam hidupnya. Ngerti ya? Makanya saya ngomong sama kalian baru ngerti benar itu kalian disertai Tuhan atau cuman hinggap ketika nanti kalian keluar. The real life akan membuat engkau ngerti. Nah itu yang paling berbahaya. Makanya saya dari awal berulang-ulang. Selama kalian di sini, kalian harus tahu. Roh Tuhan harus tinggal dalam hidupmu. Message ini harus kalian carry. Pastikan roh Tuhan tinggal. Minta bukti, minta tanda, minta validasi dari Tuhan. Rohmu ada dalam hidupku. Jadi itunya yang kalian kejar. Paham ya? Jadi bukan Tuhan sembarangan. Itu pertanyaan memang juga muncul dalam hidup saya. Kenapa Tuhan kenapa sih Saul udah gak karu-karuan mau bunuh orang, kok bisa tetap? Nah tadi tuh kata hinggap. Hinggap tuh pasti tertular. Kayak cuman nempel, kayak cuman pakai baju, udah selesai. Makanya yang paling aneh adalah Saul semalam-malaman telanjang. Itu bicara apa sih? Bicara tentang Saul yang sudah tidak punya otoritas. Jubah itu lambang apa sih? Otoritas. Jubah rajanya dia tanggalkan. Itu beda. Ya. Oke, jawab ya. Good, thank you. Ada yang lain? Oke, gantian, terserah. 3 itu gantian. Terserah mau siapa duluan, ayo. Datang ngecek, ya toh? Terus. Ya. Bisa, dan pasti bertobat. Dalam sebuah kegerakan, yang saya tadi cerita di Wales, orang baru masuk pintu kota. Orang bukan kenal Tuhan Yesus, bukan kenal Roh Kudus. Tiba-tiba berlutut dan berkata, aku orang berdosa, Yesus Kristus Tuhan. Gak ada yang nginjilin. Bisa gak? Bisa. Itu hebatnya kuasa Tuhan. Jadi bisa. Kenapa? Karena ada orang yang berdoa membayar untuk sebuah lawatan, untuk sebuah kegerakan. Makanya Tuhan bekerja. Itu yang paling hebat. Di tempat minum-minuman keras di bar, orang-orang pada nangis di jamaah Tuhan. Sehingga barnya tutup. Tempat pelacur-pelacurnya di jamaah Tuhan. Sehingga pelacuran tutup, bertobat. Dari manakah ini? Dari hadirat Tuhan. Itu orang jalan di depan gerejanya, tiba-tiba tumbang, dem, dalam roh. Bisa. Sampai hari ini masih terjadi. Kalau ada orang yang mau bayar harganya. Makanya cerita, di gereja kami yang lama, ya, ketika masih di tempat yang 11.000 itu terjadi, di tempat parkir orang-orang dilawat Tuhan. Di tempat yang baru ini, beberapa sudah mulai. Hadirat Tuhan sampai ke tempat parkir. Kenapa? Karena ada orang yang membayar harganya. Itu salah satu Tuhan tinggal di dalam gereja. Ukuran gereja kami jelas kok. Apakah masih ada hadirat Tuhan selama penyembahan? Apakah masih ada pertobatan? Apakah masih ada jiwa-jiwa yang dimenangkan? Bukan ngambil dari gereja lain ya saudara.
Jiwa-jiwa murni yang bukan Kristen bertobat terima Yesus. Itu parameter di gereja kami. Jadi menjawab ya, orang-orang yang di luar tuh bisa. Bahkan cuma bersentuhan dengan hidupmu, tiba-tiba bom, dia mengalami kuasa Tuhan. Kenapa saya berkali-kali saya tidak nyentuh saudara? Supaya saudara tahu itu kuasa Tuhan. Bukan karena saya hebat, no. Kalian semua mengalami tadi baptisan Roh Kudus dari mana? Tuhan kan? Saya tidak sentuh kalian sama sekali. Bahkan saya tidak nyanyi lagu, kenapa? Saya tidak mau stir up your emotion. Saya nggak mau membangkitkan emosimu, enggak. Tapi saya mau tahu ini murni dari Tuhan. Paham ya? Ya, satu lagi. Ya, telanjang. Nah, kenapa Alkitab tidak mencatat? Karena itu tidak penting. Tapi yang dia kasih detail tentang Saul. Benar kan? Kenapa Alkitab yang 3 ini nggak mencatat? Karena buat Tuhan cuman ini sekedar lalu. Ini cuman sekedar contoh, cuman sekedar pernyataan kuasa Tuhan. Jadi tidak diceritakan, oh dia ngalami bahasa roh, dia ngalami, tidak diceritakan. Tapi yang khusus untuk Saul, dikasih sebuah detail. Apa itu? Dia telanjang semalam-malaman. Kenapa Tuhan mau bicara kepada kita? Saul dihinggapi roh Tuhan, membuat dia sadar bahwa dia orang biasa, dia melepaskan jubah rajanya. Karena di situ ada Daud, orang pilihan Tuhan, the next king, raja yang berikutnya. Ya. Paham ya? Oke, good. Oke, next. Silakan. Kenapa Daud nggak ngelawan, maksud kamu gitu kan? Karena ada roh Tuhan nih. Nah, ini yang saya cerita. Kita mesti pinter. Kalau belum genap waktunya, jangan dilawan. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Kamu akan jadi pemberontak. Ingat ya, Daud diajarin Tuhan untuk menghargai pengurapannya atas Saul. Walaupun roh Tuhan sudah undur dari Saul. Bahkan Daud berkali-kali diberi kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali. Ya. Kenapa Daud tidak membunuh Saul? Karena Daud menghargai pengurapan yang di atas Saul. Walaupun dia gila, kesurupan, kerasukan setan. Tapi pengurapan ini belum Tuhan cabut dari hidup Saul. Makanya Daud tidak melawan. Walaupun Daud tahu dia yang disertai Tuhan, dia yang dipilih Tuhan. Tapi dia mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Kalau hari itu misalnya Daud membunuh Saul, ceritanya di bangsa Israel akan berkata, maka Daud mengkudeta Saul. Ya kan? Ceritanya akan beda. Makanya Daud pinter, dia tahu, aku harus lari nih. Aku harus menyelamatkan diriku. Paham ya? Jadi kenapa Daud tidak berlaku sembarangan? Karena dia tahu hukum. Anak ini pinter. Dia tahu hierarki. Dia tahu kepemimpinan. Dia tahu ada mandat Tuhan. Kalau dia sentuh mandatnya sama seperti dia menyentuh Tuhan. Kenapa Daud bisa punya pengertian sedalam ini? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Ayat Alkitab berkata, ketika Daud memotong punca jubah Saul, hatinya berdebar-debar. Itu salah satu alarm yang Tuhan taruh dalam hati Daud. Jadi semakin kita kenal Tuhan, kadang-kadang dia bicara tidak dengan perkataan, tiba-tiba dia memberi tanda. Tiba-tiba hatimu berdebar-debar. Jangan melangkah. Tanya Tuhan, ada apa ini Tuhan? Karena apa saudara? Karena kita masih manusia daging. Betul kan? Kadang-kadang tercampur daging kita, jiwa kita. Dili pikir, ini saatnya aku membunuh Saul. Ini saatnya aku naik jadi raja. Nah, menurut saya Daud belajar. Ingat kan kemarin ada kata-kata waktunya belum
genap. Dia perang lawan orang Filistin dan mengambil 100 kulit katan, ya toh? Di situ mungkin menurut saya Daud belajar. Waktunya belum genap. Dan dia tahu, aku tidak boleh sentuh orang ini. Susah nggak? Susah pasti. Apalagi di depan mata. Ya, jadi kita mesti pintar dan mesti ngerti. Karena apa? Ada peraturan, ada hierarki. Misal ya. Nanti kan ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba menubuatkan kalian. Kamu akan jadi ibu gubernur, misalnya gitu. Ya amin? Ya kan? Misal. Nah, kamu sampai di titik tertentu nih. Pencalonan punya belum kampanye. Masih kinerjamu bagus, semuanya bagus. Tiba-tiba kamu berkata, aku akan singkirkan gubernur yang sekarang. Itu apa enggak? Enggak toh? Jangan loh ya, kamu nanti gitu kudeta namanya. Loh ya kan, benar enggak saudara? Loh, hukum tetap hukum saudara, jangan dilanggar. Walaupun kamu sudah tahu dalam hidupmu kamu satu hari akan jadi gubernur, misalnya. Betul kan? Oke, kamu dinubuati, kamu akan menggantikan bapak gembalamu di gereja. Kamu dipesertai Tuhan, mendoakan orang sakit, khotbahmu bagus. Orang-orang berkata, Yosua lebih hebat dari Pak Gembala. Ya, mulai ngomong, ayo kapan kamu jadi gembala? Ayo kamu punya kekuatan. Kalau dia nggak mau melengsar, kamu aja yang keluar dari gereja. Benar nggak? Terjadi seperti itu tuh dalam gereja. Sehingga apa? Sehingga terjadi kekacauan. Prinsipnya adalah kalau yang di atas tidak menyerahkan, jangan direbut. Itu otoritas Tuhan loh. Itu bukan barang mainan. Ini value hidup saya. Kalau engkau bisa menghargai otoritas yang Tuhan beri kepada pemimpinmu, itu kamu menabur yang baik. Satu hari kamu jadi pemimpin, anak buahmu akan menghargai otoritasmu. Ya kan? Banyak orang tidak dihormati, tidak dihargai. Kenapa? Karena dia tidak menghargai orang lain juga, otoritas yang di atasnya. Dia menabur yang jelek. Makanya sekarang dia menuai yang jelek. Paham ya? Lo yang tanya mana? Ke kamar mandi makan. Dia nggak tahan. Oke, kita lompat dulu ya pertanyaan berikutnya. Apa? Penyakit hati. Dia nggak sembuh. Terus. Oke, pertanyaan bagus. Manusia itu punya kehendak bebas. Tuhan menolak Saul setelah berapa kali dia salah? 2 kali toh? Dia masih dikasih kesempatan, hatinya tidak bertobat. Nah ini loh saudara, orang yang tidak kenal Tuhan, tidak punya relationship dengan Tuhan, dia gak bisa bertobat. Dia gak sadar kalau dia salah. Paham ya? Kenapa kok Tuhan tidak memaksa? Karena Tuhan memberi kita kehendak bebas. Ini pertanyaan yang sama. Saul manusia enggak? Daud manusia enggak? Oke, lebih enak hidupnya Daud atau Saul? Waktu sebelum diurapi jadi raja, dua-duanya lebih enak mana? Saul keluarganya orang kaya, punya rumah, punya ternak. Saul di mana? Daud di mana? Padang belantara. Harusnya Saul lebih terhormat. Daud orang buangan. Kenapa orang terhormat tidak bisa punya relationship dengan Tuhan? Harusnya secara nalar dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Kenapa Daud yang orang buangan malah punya hubungan dengan Tuhan? Ya kan? Bisa lihat gak bedanya? Itu yang menyebabkan Saul tidak bisa bertobat. Anak orang kaya dan anak orang miskin, lebih banyak mana kesempatannya untuk jadi sukses? Anak orang kaya. Tapi hari ini yang kau lihat, yang sukses anak orang miskin. Kenapa? Karena anak orang kaya tidak bisa memanfaatkan kekayaannya, kekayaan orang tuanya. Karena kebodohannya, betul gak?
Tapi yang orang miskin berusaha. Mahfud MD. Siapa yang gak kenal namanya? Siapa dia? Anak orang biasa. Dia gelandang ke Jakarta, dia berubah hidupnya. Paham ya? Karena apa? Didikan-didikan itu membuat Daud kenal Tuhan. Yang satu tidak mau kenal Tuhan, lebih parah lagi. Harusnya gini dong, saudara. Saudara kalau kerja, nggak usah kerja lah. Saudara waktu datang ke tempat ini, saudara mau kenalan sama siapa pertama kali? Sama Tuhan. Yang kedua sama siapa? Sama Bu Debi, sama Pak Daniel. Ya toh? Yang ketiga sama siapa? Sama staf toh. Saudara tahu toh? Saul enggak loh saudara. Bahkan dengan orang yang pilih dia nggak mau kenal. Kan lucu. Betul nggak? Saudara bisa nggak di tempat ini? Aku nggak mau kenal sama Kak Tari, aku nggak mau kenal sama Kak Tika. Bisa nggak? Bisa nggak dapat makan saudara? Betul toh? Kenapa? Karena saudara merendahkan diri, saudara datang ke tempat, saudara punya sebuah sopan santun. Di sini pemimpinnya siapa sih? Aku harus kenal siapa toh? Bener gak? Itu secara pemikiran logis. Atau saudara berkata, aku datang ke tempat ini, aku orang pilihan Tuhan, dia yang harus kenal aku. Yang mana? Enggak toh? Saudara merendahkan dirimu, saudara tanya, oh ini namanya siapa? Oh ini Tika, ini Utari, ini Vandu, ini siapa lagi pokoknya namanya. Ya kan? Bukan saudara berkata, Kak Tika yang harus kenal saya. Oh saya orang pilihan Tuhan. Hah? Diapain? Dikembrang? Enggak lah, Tika enggak segala itu. Dia galak banget saudara ya. Cuman dia udah berubah. Ini tahu saudara bisa lihat kan, contoh yang paling gampang, yang paling simple. Saul harusnya lebih enak. Saul harusnya lebih berpendidikan daripada Daud. Kenapa Saul enggak bisa gitu? Kenapa Saul enggak kepingin ketemu Tuhan? Enggak bisa merendahkan dirinya. Enggak tahu diri saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya relationship dengan bapaknya. Itu penyakitnya seperti itu. Jadi dia tidak peduli. Itu framing yang salah tentang Tuhan. Orang yang punya masalah dengan bapaknya, nanti kamu lihat mirip-mirip sama Saul. Suka melawan pemimpin, pokoknya orang harus ngerti aku gak mau ngerti orang lain. Kan kamu yang ngasih kepercayaan, kamu yang harus bantu aku. Nah, itu tanda orang-orang yang relationship-nya dengan orang tuanya bermasalah. Tuhan harus kenal aku dong, wong dia yang pilih aku kok. Salahnya Tuhan pilih aku. Tuhan digituin, waduh, kan kurang ajar banget. Ya. Tetap kasih nggak? Tetap kasih. Saul dikasih kesempatan nggak? Kasih. Cuman 3 kali kesempatan itu selalu ujungnya berkata nyalain orang lain. Ya. Paham ya? Tuhan tetap ngasih Saul loh. Enggak dia enggak. Tapi dan dia masih hidup sekian lama loh sebelum dia mati loh. Saya yakin itu sebuah kesempatan untuk bertobat. Tapi malah kerjanya apa? Mau bunuh Daud. Ngapain itu pokoknya nanti kalau kita lihat Daud pelarian, dia pergi lagi, dia bunuh imam. Nah, orang imam kok dibunuh? Kan gila ya saudara ya. Yang masuk akal. Ya. Menjawab ya. Kamu tadi sudah dijawab. Oke, puas dengan jawabannya. Saya kaget kamu tadi hilang langsung ke kamu. Oke, silakan. Ya. Oke, bagus pertanyaan. Tuhan itu meninggalkan bukan dia, terus kamu mati nggak, selamat nggak. Tapi dia akan cari orang lain yang mau melakukan kehendaknya. Kenapa? Karena kehendaknya harus jadi di muka bumi ini. Demi kepentingan kerajaan sorga. Tapi bukan berarti terus kamu hidupmu ditinggal Tuhan nggak. Kadang hidupmu baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Tapi kamu tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Kamu seperti berhenti di satu titik. Enggak jalan kemana-mana. Ya itu pun cuma gitu aja, berulang aja. Tetap bisa pergi ke luar negeri enggak? Tetap bisa pergi ke luar negeri. Tetap bisa makan enak? Tetap bisa makan enak. Tetap bisa. Karena kamu sudah di level itu. Tuhan enggak terus narik balik, oh kamu enggak ikut aku terus kamu tak buat jadi miskin. Itu bukan Tuhan. Ini yang masalahnya yang gawatnya gini saudara. Ketika Tuhan mengucap, jabatan raja itu tidak lagi di Saul. Apakah tuh Saul langsung mati? Tidak. Dia dipatok Tuhan berhenti di level itu. Tetap jadi raja toh, tetap makan enak. Tapi ada satu perbedaan, roh Tuhan tidak ada lagi pada Saul. Dia tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Bedanya tahu ya? Jadi bisa nggak? Bisa berhenti. Karena kita memilih untuk berhenti bisa nggak? Bisa. Kenapa? Sudah enak Tuhan. Di gunung ini aku lihat pemandangan yang bagus, uangku banyak, suamiku baik, anak-anakku baik. Aku tinggal melanjutkan supaya generasi berikutnya jadi lebih baik. Loh itu baik loh saudara. Tapi dia kehilangan Tuhan. Sebetulnya manusia bisa capek enggak? Bisa. Kalau kamu terus ikut Tuhan, kamu akan mengosongkan diri terus. Nah ini loh yang orang capek. Kenapa? Karena berpikir ini sebuah effort. Tapi kalau ini sebuah cinta, bahan bakarnya akan berbeda. Ya kan? Kalau orang cinta, siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangan tinggi-tinggi? Kalau enggak ngaku tak laporin malaikat. Ya. Biar dibuat jatuh cinta. Ya. Enggak usah. Pernah jatuh cinta toh? Tapi belum menikah, belum punya pacar, enggak apa-apa, tenang. Ya. Kalau jatuh cinta itu, saudara diminta, aku beliin makan dong, bahagia enggak? Bahagia, walaupun saudara keluar uang, ya toh? Pacarnya, aku kepingin coklat. Harganya 150.000. Cuman ukuran 1 cm kali 2 cm. Beliin enggak? Aku belum punya uang, nabung dulu ya. Saudara kerja, saudara nabung demi beli pacarmu coklat 1 kali 2 150.000. Kalau orang dunia berkata goblok. Bener enggak? Bener. Kenapa kamu melakukan itu? Karena kamu cinta. Pertanyaannya, kenapa kamu bisa cinta sama Tuhan? Jawab pertanyaan saya. Kenapa? Oke, bagus. Ada hal yang paling sederhana. Coba sebutin. Kenapa kamu bisa cinta sama Tuhan? Kenapa? Karena nyaman? Karena pengalaman? Karena bernafas? Ya kalau mati nggak bisa cinta-cintaan saudara ya. Apalagi coba dipikir. Ayo, saya ngajari saudara logik. Kenapa saudara bisa cinta sama Tuhan? Karena kebaikannya. Oke, kan apa? Pengorbanan apalagi? Oke, kenapa kamu bisa tahu Tuhan setia, Tuhan berkorban buat hidupmu? Yes. Karena kita kenal. Kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Nggak bisa cinta sudah. Kenapa kita bisa kenal? Jawab pertanyaan saya. Kenapa kita bisa kenal? Kenapa? Karena hubungan. Karena sering ketemu tiap hari. Nah itu. Simpel nggak? Simpel. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan yang jauh di atas gunung, jauh di dalam laut. Nggak pernah. Tapi kalau saudara kenal, saudara tiap hari berhubungan, saudara kan kenal. Kalau saudara kenal, saudara akan tahu dia cinta sama kita. Kalau kita tahu dia cinta sama kita, kita juga pasti lama-lama cinta sama dia. Karena perasaan cinta dengan Tuhan itu bukan manipulasi manusia. Bukan karena saya berkhotbah, tapi karena saudara dan saya bertemu dengan dia tiap hari dan merasakan kasihnya. Amin. Dan itu yang memulihkan hidup kita dari semua penyakit, dari semua masalah, dari semua hati kita yang salah. Apa? Kasihnya Tuhan. Kamu ketemu tiap hari, kamu akan dirubahkan memiliki karakter Kristus. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Kalau dari situ, berarti kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan punya kebiasaan yang. Kalau kita bertemu dengan tiap hari dengan Roh Kudus, hidup kita kira-kira tambah kudus apa tambah najis? Pinter. Kenapa kita nggak pernah kudus? Karena kita nggak pernah berhubungan dengan Roh Tuhan. Sesimpel itu. Dimulai dari hal yang sangat kecil. Mulai besok, kalau bangun pagi, kau berkata, Tuhan, hari ini kau mau aku ngapain? Mau mandi, mau pakai baju yang mana Tuhan? Ya. Pakai yang warna apa? Simpel kan? Orang berkata gila, gak apa-apa. Lebih baik gila disayang Tuhan daripada waras tidak ada Tuhan. Ya. Amin. Ini bagian dari kita serius, hal yang kecil saudara, hal yang kecil. Semua hamba-hamba Tuhan besar dimulai dari sini. Dari apa? Pergaulannya dengan Roh Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang sangat spesial dalam hal keuangan. Ada satu hamba Tuhan yang sangat spesial dengan hal pelepasan. Itu orang masuk ke dalam gedung, tiba-tiba setannya mulai manifestasi saudara. Belum berdoa, belum ngapain. Tiba-tiba sudah mulai manifestasi. Kenapa? Karena orang ini bergaul dengan Tuhan. Setan tahu mana orang yang bergaul dengan Tuhan, mana yang tidak bergaul dengan Tuhan. Dia tahu anointing yang dalam hidup kita. Ada satu hamba Tuhan mengkhotbah. Kalau dia khotbah, dem. Baru dia dalam nama Yesus, semua orang tiba-tiba pelepasan. Bam. Dia belum hanya baru dalam nama Yesus. Dem. Itu orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang mau seperti Daud, harus bayar seperti Daud. Saudara, memang tidak ditonjolkan dalam perjanjian yang baru. Kita tidak lihat Paulus ngobrol dengan Roh Kudus, siapa, itu nggak diceritain. Tapi saudara lihat, dalam perjanjian baru, semua highlightnya tentang Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Semua yang Paulus tulis tentang pekerjaan Roh Kudus. 2/3 dari perjanjian baru. Berarti ini hal yang sangat penting. Di mana kita mentranslasikannya perjanjian lama dan perjanjian baru? Gini saudara, perjanjian lama itu bukan berarti tidak lagi berlaku sekarang. Kenapa? Kalau tidak lagi berlaku sekarang, pasti akan dibuang. Tidak ada kita perjanjian lama, hanya perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Di perjanjian lama kita belajar tentang cara kerja Tuhan yang lama. Di perjanjian baru kita belajar tentang cara kerja Tuhan yang baru. Tapi dua-duanya ini penting gak? Penting. Yang saya cerita tentang Saul dan Daud ini relevan gak sampai sekarang? Relevan toh? Nah itu loh saudara. Jangan jadi sesat dengan berkata, oh perjanjian lama gak perlu, perpuluhan gak perlu, ini gak perlu. Kenapa? Alkitab itu diciptakan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipercayai. Kalau hari ini kamu percaya tentang penderitaan, silakan. Kamu percaya tentang kelimpahan, silakan. Tapi tidak perlu berkata, kamu harus ikut caraku hidup. Jangan. Yang saya paksa ke kalian bukan cara. Yang saya paksa infuse ke kalian adalah sebuah kebenaran. Apa itu? Berjalan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Terserah kalian. Nanti kalian pribadi masing-masing mengalami dengan Tuhan. Yang saya masukkan ke kalian adalah sebuah modal dasar. Setelah itu kalian harus bangun sendiri. Ya kan? Jangan ikut cara saya, kalian bisa bubar. Ya kan? Uang kasihan semua ke Tuhan, hidup tanpa uang. Berani? Walaupun di tempat ini loh kalian makan, tetap dapat makan, tiba-tiba ke gereja, persembahkan semua uangmu, berani? Belum tentu. Kenapa? Karena engkau tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Soal uang, belum pernah. Ya kan misalnya begitu. Tapi intinya adalah, saya membuat saudara dekat dengan Tuhan.
Karena itu dasarnya, karena itu esensinya. Ini nggak bisa digoyang oleh apapun. Apakah ada orang yang berani berkata dekat dengan Tuhan itu sesat? Enggak. Apakah ada berani orang berkata dekat dengan Tuhan itu dosa? Tidak toh. Apakah yang berani berkata dekat dengan Tuhan itu tidak perlu? Berarti hal ini hal yang sangat esensi. Cara, apa aja caranya. Tapi esensinya satu, semua balik kepada Tuhan. Polanya gampang saudara. Sebelum kalian melakukan sesuatu, bicaralah kepada roh Tuhan, Roh Kudus. Amsal berkata, akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kan gak susah toh ngomong sama Roh Kudus, Tuhan aku pengen makan soto. Beres kan? Dia mau jawab terserah. Kalau dia jawab kayak saya jawab, saya ngalami, jangan dilawan. Tapi seandainya kalau dilawan pun, lihat akibatnya apa sudah? Pertobatan. Dia tidak pernah ingin kita binasa. Kalau kita mau merendahkan diri ketika dia menegur kita, kita pasti akan selamat dan kita pasti akan kenal dia lebih lagi. Setelah urusan soto itu saya nggak tambah jauh sama Tuhan kok, saya tambah dekat sama Tuhan. Kenapa? Saya tambah percaya. Urusan kecil dia urusin pasti beres, urusan besar apalagi. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita istirahat? Jangan kamu gantian yang belum pernah tanya. Iya, cowok dulu 3, boleh. Nanti kamu habis ini terakhir ya. Ya, boleh 3 tanya, yuk cowok. Silakan, siapa dulu? Bebas atur. Daud hanya tahu dia diurapi jadi raja. Dan dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan menurut saya mungkin tahu kenapa? Karena Daud kan melayani Saul yang kerasukan setan. Ya kan, nggak mungkin roh Tuhan sama roh jahat jadi satu kan? Menurut saya Daud tahu. Karena apa? Dia melayani kok, kecuali dia nggak ngelayanin. Dan dia juga tahu kan dia ditombak, dilempar sama tombak. Nah, itu yang membuat saya dicerita. Daud itu bisa melihat pengurapan Tuhan, mandatnya belum diambil, sehingga dia tidak bunuh Saul. Karena dari apa? Dari pengalamannya. Ya toh? Makanya dia tetap bisa menghargai Saul karena apa? Mandatnya belum diambil. Nah, tahu kok, menurut saya tahu. Ada bukti-buktinya toh? Ya. Oke, jawab? Good. Lanjut. Ya. Ya, betul. Ya. Mengacau, mendistraksi, terus ya. Oh, ini kehendak Tuhan, ini keinginan hati, atau ini jadi si jahat, ya kan? Oke, kehendak Tuhan itu selalu menimbulkan ya dan amin. Tidak ada lagi keraguan dalam hidup kita. Perintahnya selalu jelas, selalu clear. Tidak pernah dia berkata, seperti yang cerita kalian, belikan saya baju warna biru, biru yang warna. Mereknya apa, ukurannya apa. Perintah Tuhan akan datang kepadamu dan berkata, misalnya engkau akan jadi seorang nabi, engkau akan dipakai dalam hal ini. Kan jelas toh? Kamu bisa nangkap gak? Kalau misalnya Tuhan berkata sama hidupmu, kamu dinubuatin orang, kamu satu dia akan jadi nabi buat bangsa. Kamu akan jadi orang yang berdiri dan berdoa buat bangsa ini. Jelas gak buat kamu perintahnya? Jelas toh? Benar kan? Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kamu jangan menikah sama wanita ini, kamu akan celaka. Jelas gak? Jelas toh? Tapi seringkali kita gak bisa, kenapa? Karena kita sudah cinta. Nah, ini yang harus dibenerin sama hidup kita. Ya, jadi kamu jangan takut terjadi distraksi kalau hatimu nurut sama Tuhan.
Makanya saya ngajarin gini, tiap kali firman itu muncul, kehendak Tuhan muncul, datanglah ke Tuhan dan berdoa. Tuhan, ini aku dapat nubuatan ini, maksudnya apa? Tuhan mau bagaimana? Tadi seperti saya ngajarin dulu, kamu datang kepada orang yang lebih tinggi dalam hidupmu. Jangan diartikan sendiri. Paham ya? Kalau misalnya dia tidak bicara, carilah di firman Tuhan. Itu namanya bergumul untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang murni. Dan itu pasti kamu akan menghilangkan semua distraksi suara dari setan. Kenapa? Sumbermu jelas dari mana? Alkitab yang tertulis. Ya. Setan kan nggak mungkin ngajarin yang baik, ya kan? Misalnya suara hatimu, ya kan? Karena hati kita ini kan dari roh Tuhan juga ada di awal kan Tuhan mengembuskan nafas. Itu yang jadi hati, suara hati kita, hati nurani. Ya kan? Yang baik yang mana? Nah, itu kamu ngeceknya dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Ya kan? Sanggup memisahkan yang dari jiwa dan dari roh. Jadi ketika kamu muncul keraguan, berdoa sama Tuhan, cari di firman. Kasusku ini ada di firman enggak ya? Jadi memang kita harus melakukan ini. Untuk apa? Untuk mengecek diri kita sendiri. Ya. Benar enggak ini Tuhan? Kalau Tuhan pasti ada konfirmasinya, ada buktinya. Ya. Jawab? Ya, boleh. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini pasti kontradiksi toh, bertabrakan toh. Ya, 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 ya. 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 Oh, enggak, kontradiksi. Oke, enggak apa-apa, bagus. Saya mau tanya sama kamu yang sederhana aja deh. Kalau misalnya kamu dapat mimpi dari Tuhan. Mimpi itu kan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau Nabi bernubuat bisa kalian pertanyakan, diuji. Tapi kalau mimpi itu kan biasanya murni. Ya kan? Tiba-tiba nih kamu mimpi, Tuhan datang dalam hidupmu dan berkata, "Hei hambaku, aku pilih engkau jadi pendoa." Betul ya? Jelas enggak perintahnya? Jelas. Tapi ada satu masalah nih. Kamu tidak suka berdoa. Masalah kan? Iya kan? Pasti akan ada pergulatan. Antara kamu mau berdoa dan tidak mau berdoa. Antara kamu mau menerima yang dari Tuhan dengan tidak kamu terima. Tapi pertanyaan saya, Tuhan ketika milih kamu, dia ngelihat semua kriteria itu dalam hidup kamu ada enggak? Harusnya ada. Tapi belum tereksekusi. Kenapa? Eksekusinya kapan? Ketika kamu berkata, Tuhan aku mau jadi pendoa. Dan kamu mulai berubah dari tidak suka berdoa, mulai belajar berdoa. Tapi seandainya kalau kamu berkata tidak, apa yang terjadi? Apakah rencana Tuhan dalam hidupmu jadi? Tidak. Apakah Tuhan salah? Tidak toh? Paham ya? Bukan masalah Tuhan itu sempurna. Itu betul, jangan diganggu gugat. Tapi masalahnya di kitanya, bukan di Tuhannya. Kemarin itu pertanyaan sama, bagus, tidak apa-apa. Paham ya? Ya, iya betul. Makanya manusia bisa jatuh dalam dosa. Kalau mau membuat manusia tidak jatuh dalam dosa, gampang. Ularnya aja singkirin, ya kan? Si masalahnya disingkirin. Kenapa tidak? Karena Tuhan mau mengajari kita supaya kita itu memilih Tuhan. Ya kan? Kamu ngapain bergaul dengan orang yang tidak memilih kamu? Bener gak? Itu kan dasar dari sebuah relationship toh. Betul kan? Kenapa? Kenapa saya mau berinteraksi dengan kalian? Karena saya pilih kalian. Selesai, sesimpel itu. Kalau saya nggak pilih kalian, saya bisa alasan aja ke Budaya bisa pergi pelayanan, saya kemana, bisa kan?
Tapi karena saya pilih kalian, karena saya melihat ini ada orang-orang yang perlu dibantu untuk mereka kenal Tuhan. Untuk mereka menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Karena saya pilih kalian. Jadi enak kan? Nah sekarang terserah kalian. Mau ngerjain PR apa enggak, mau jalan apa enggak, terserah. Saya juga enggak sakit hati, kenapa? Tugas saya selesai sudah. Paham ya? Jadi itu cara kerjanya begitu. Kalau saya mau jadi lebih jahat, gampang. Saya akan bilang sama Tika, sama Utari, sama yang lain, paksa mereka. Selesai tahu sudah. Tapi saya enggak mau itu, kenapa? Karena saya melemparkan umpan, saya mau tanya sama kalian, kalian mau pilih Tuhan apa enggak? Sesimpel itu. Paham ya? Oke. Sip, good. Next. Satu siapa tadi? Kamu ya? Oke. Maksudnya konsepnya gimana? Ya. Ya. Oke, good. Pertanyaan bagus. Berarti Tuhan nggak konsisten. Oke. Terima kasih buat pertanyaan yang sangat challenging ini. Saya mau tanya sama kalian. Kalau kalian masuk ke kolam renang, ada airnya toh? Kalian otomatis basah nggak? Basah, tapi di luar. Kalau ada orang yang sembarangan masuk ke kolam renang, basah apa enggak? Basah toh. Tapi airnya masuk enggak ke dalam orang itu? Enggak toh, kecuali dia minum air dari kolam. Itu yang terjadi sama dengan Saul. Samuel lagi nyembah Tuhan, lagi kepenuhan roh Tuhan. Tiba-tiba datanglah orang yang diutus Saul, datang satu kepenuhan. Itu seperti dia masuk ke dalam kolam renang. Tapi apakah di dalam tubuhnya ada roh Allah? Tidak. Dia cuman di luar. Ilustrasinya seperti itu. Saul juga sama. Kenapa Alkitab berkata diberi detail roh Tuhan hinggap, tidak berkuasa sama seperti yang pertama. Karena kondisinya beda. Jadi ketika kita, apapun kita masuk ke sebuah tempat tiba-tiba orang lagi nyembah, otomatis kita bersentuhan dengan roh Tuhan enggak? Bersentuhan. Tapi apakah dia tinggal? Itu pertanyaan yang berbeda. Itu kondisi yang berbeda. Kenapa kok Tuhan tidak masuk dalam Saul? Padahal kan dia pernah tinggal di situ. Karena dia tidak bisa. Betul kan? Itu bedanya. Makanya saya cerita, kalian bisa lihat bedanya enggak? Nah, ilustrasinya seperti itu. Kalau kamu ke kolam renang, masuk ke kolam renang pasti basah. Kalau kita lagi jalan, tadi yang ngomong di Wales itu lagi jalan, tiba-tiba orang bertobat. Kenapa? Karena dia sedang masuk ke dalam areanya Tuhan. Pasti bersentuhan. Itu bedanya. Tapi apakah setelah itu dia jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Tergantung dari keputusan yang dia ambil. Yang membuat Tuhan tinggal itu keputusan-keputusan kita. Tapi di sini Tuhan memberikan dua kondisi yang berbeda supaya kita belajar. Yang ini dipenuhi semuanya, yang ini cuman hinggap. Kenapa cuman hinggap? Kenapa Saul cuman seperti yang lainnya? Padahal dia dulu istimewa pilihan Tuhan. Tuhan mau membuat satu tanda yang signifikan. Aku tidak bisa lagi masuk dalam hidupnya Saul. Itu yang berbeda. Paham ya? Jadi bukan Tuhan tidak konsisten, tapi ada sebuah kondisi yang dia tidak bisa masuk. Tapi karena Saul ada dalam areanya Tuhan, dia mau gak mau pasti bersentuhan. Sama seperti Ayub ketika ada sidang ilahi, datanglah iblis ke surga. Kok bisa yang tidak kudus ini muncul di sana? Mirip kan? Kondisinya kan mirip. Memang bisa.
atas penentuan Tuhan. Jadi bukan Tuhannya nggak konsisten, tapi kondisinya seperti ini. Ya, jelas ya. Saya menjelaskan berdasarkan parameter gini saudara. Supaya apa? Supaya saudara ngerti ini kebenaran firman Tuhan, bukan tafsiran. Bagaimana saya bisa menjelaskan soal kolam renang? Karena Tuhan memberi inspirasi ke saya. Ini loh saudara, saya sambil jawab pertanyaan saudara, saya juga tanya sama Roh Kudus. Sehingga saya bisa memberikan jawaban yang saudara bisa mudah mengerti. Paham ya? Enggak apa-apa. Silakan. Loh ini boleh, karena kita berdiskusi. Bisa. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saya akan lemparkan sebuah pemikiran. Itu sama seperti Yudas. Yudas di sekelilingnya Yesus toh. Kenapa dia nggak bisa bertobat? Benar kan? Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu berbahaya. Kalau sudah terus tidak ada roh Tuhan, kita tidak bisa bertobat. Bukan Tuhan tidak bisa menolong. Benar kan? Konsekuensi. Paham ya? Terima kasih. Pertanyaan bagus, terima kasih. Saudara lihat, ini contoh hidup. Saya tuh nggak ngomong sama saudara sembarangan. Kenapa? Kalau saudara tanya, saya tunggu Tuhan jawab. Tuhan, ini anakmu tanya loh, kasih aku pengertian. Jadi sambil saya ngomong ke saudara, sambil saya juga belajar. Saya nggak lebih hebat dari saudara. Tapi saudara lihat kesaksian hidup. Hari ini saudara tanya, saya tanya Tuhan. Kok bisa cepat Pak dengan suatu Tuhannya? Ya karena saya bergaul sama Tuhan. Dan di sini saya tidak mencari, nyari supaya populer ya, supaya dicintai, enggak. Saya sedang mempromosikan kerajaan surga. Saya sedang menceritakan pribadi Roh Kudus. Saudara tahu enggak, bayangin, Roh Kudus itu pribadi yang paling kesepian. Kenapa? Enggak ada yang ngajak ngomong, didiemin. Coba saudara perhatikan, berapa banyak gereja membahas tentang Roh Kudus, tentang hatinya Tuhan. Enggak banyak kan? Hari-hari ini semua bicara tentang kelimpahan, keluarga yang bahagia. Enggak salah. Tapi itu cuman kulit. Bagaimana kamu bisa punya keluarga yang bahagia? Takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, istri yang cinta akan Tuhan. Tancapannya kemana? Source-nya di mana? Sorga. Bapak di sorga. Kamu bilang ngomong source-ku Bapak di sorga. Kalau kamu nggak pernah bahasa roh, kira-kira benar apa salah? Enggak toh, nggak mungkin toh. Karena bahasa roh membuat kamu connect ke surga. Jadi jalannya jelas saudara. Patternnya jelas nggak? Jelas. Jawab ya. Sip, thank you. Terakhir kamu sebelum kita istirahat sebentar. Perjanjian baru dong maksudnya? Iya baru kan maksudnya, berarti kamu bilangnya lama. Terus perjanjian lama atau baru? Iya, oke. 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 Betul. Ya. Ya. Oke.
Di dalam perjanjian baru, makanya saya katakan kepada kalian waktu kita mau selesai baptisan Roh Kudus, saya berkata sebuah highlight. Kamu mulai hari ini sudah dibaptis Roh Kudus. Jangan pernah diragukan. Nah, di dalam perjanjian lama, hanya orang-orang pilihan yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang kalian alami hari ini. Jadi kita terima privilege, kehormatan lebih dari yang di perjanjian lama. Kenapa? Karena Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ya. Ini hukum yang tidak bisa kita tolak. Hari ini terjadi demikian. Nah, pertanyaan kamu, apakah Roh Tuhan akan berpindah-pindah? Tidak. Di perjanjian baru dia tinggal dalam hidup kita. Kenapa saya bilang jangan sampai Roh Tuhan cuman hinggap? Karena saya tahu di dalam perjanjian lama ada sebuah kejadian yang dialami Saul membuat Roh Tuhan cuman hinggap. Jadi ini juga sebuah warning dalam hidup kita. Betul kan? Jangan sampai Roh Tuhan itu keluar dari hidup kita tanpa kita tahu. Dan saya tadi bilang itu hanya bisa terjadi, dibuktikan ketika kita selesai dari tempat ini. Makanya saya di sini minta kalian sungguh-sungguh minta supaya Tuhan tinggal. Sungguh-sungguh berusahalah supaya Tuhan tinggal. Dengan cara apa? Bicara dengan dia setiap hari. Berkoneksi dengan dia setiap hari. Supaya dia merasa nyaman. Dan supaya akhirnya dia mencintai saudara dan saudara mencintai dia. Ya kan? Jadi cara kerjanya seperti itu. Nanggap ya? Paham ya? Jadi di perjanjian lama memang pindah-pindah. Jadi Samuel, cuma di Daud. Cuman di nabi-nabi, cuman begitu. Tapi di perjanjian baru kita beroleh sebuah kehormatan. Bapak ketika Yesus naik ke surga, Bapak memberi mandat kepada Roh Kudus. Mulai hari ini kau turun, penuhi setiap manusia yang dibaptis dengan Roh Kudus, yang percaya ke dalam nama Yesus. Supaya apa sudah? Roh Kudus ini yang menjadi jaminan kita untuk nanti sampai kita menyelesaikan kehendak Bapa dan kita pulang ke surga. Paham ya? Jadi berlakunya berbeda aja. Kalau yang di perjanjian lama cuma orang-orang pilihan. Kalau di perjanjian baru kita semua ngalamin. Tapi nanti pengalamannya orang demi orang berbeda. Ada yang bisa jalan jauh, ada yang cuma jalan sebentar terus berhenti, ada. Makanya saya memberi sebuah warning. Jangan cuman hinggap. Jangan cuma pas di tempat ini saja. Kalau cuma pas di tempat ini saja berarti kamu termasuk golongan Roh Kudus cuman hinggap. Paham ya? Jadi ini sebuah warning ya buat kita semua. Loh, termasuk saya. Kalau saya mendiamkan Roh Kudus terus saya tidak mau peduli dengan perasaannya dia, ya dia akan lama-lama pergi. Dia lama-lama akan hilang, pindah, akan gone. Jadi kan saya berhenti satu tempat aja, gak kemana-mana lagi. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Menjawab ya? Oke, good. Kita istirahat sebentar ya, terus kita lanjut, terus kita closing. Ya. Kalau diterusin, saya bisa sampai besok pagi ngajar saudara. Ya. Bahaya ini. Saudara juga happy toh? Karena Tuhan. Bukan karena saya orang hebat, enggak. Ya. Karena ada kehausan dan kelaparan. Dari mana itu asalnya? Itu ilahi saudara. Haus dan lapar kalau tidak pernah dipelihara, maka akan hilang. Gitu. Amin. Ayo mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat anak-anakmu, hamba berdoa engkau berkati istirahat kami, engkau berkati break kami dan kembalikan kami tempat ini. Kami belajar firman closing dengan Tuhan, dengan kuat bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, serahkan semuanya dalam tanganmu, jadi seperti yang Tuhanmu. Dalam nama Yesus. Amin.